Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kombinatorik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Devi Dwiasari dengan NIM akhir 1161 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Sofia Ramadhanita dengan NIM akhir 1160. Dan saya Farhalida Fanani dengan NIM akhir 1166. Saya Adistika Yana Safira Maharini dengan NIM akhir 1172. Saya Nabila Mariska Putri dengan NIM akhir 1162. Kaidah penjumlahan. Pada kaidah penjumlahan, percobaan yang dilakukan tidak simultan, karena kaidah penjumlahan digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, ini merupakan kata kunci untuk mengidentifikasi suatu persoalan termasuk ke dalam kaidah penjumlahan. Jika terdapat N peristiwa saling lepas, dimisalkan K1 banyak acara pada peristiwa pertama, K2 misalnya banyak acara pada peristiwa kedua, dan Kn merupakan banyak acara pada peristiwa Kn, sehingga K1 ditambah K2 ditambah titik-titik hingga ditambah Kn. Saya akan memberikan contoh soal tentang kaidah penjumlahan. Di rumah Zia terdapat beberapa kendaraan, yaitu 2 sepeda, 3 sepeda motor, 2 mobil. Pada Sabtu malam, Zia berencana pergi ke suatu tempat dengan membawa kendaraan. Maka berapa banyaknya cara Zia menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Nah, hal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan kaidah penjumlahan. Nilai U banyaknya cara 2 sepeda ditambah 3 sepeda motor ditambah 2 mobil. Maka banyaknya cara yaitu 7, karena tidak mungkin Zia membawa kendaraan lebih dari 1 pada saat malam itu. Kaidah perkalian. Kaidah pada perkalian percobaan dilakukan secara simultan dan merupakan kata kunci untuk mengidentifikasi suatu percobaan menghitung yang dapat diselesaikan dengan cara kaidah perkalian. Nah, jika suatu terdiri dari N tahapan yang saling lepas, dengan tahapan pertama ada K cara, tahapan kedua ada L cara, hingga tahapan ke N ada R cara. Saya juga memiliki sebuah contoh soal kaidah perkalian. Yang pertama, permasalahannya yaitu ada sebuah buku aljabar linear, 3 buku kalkulus, dan 3 buku matematika diskrit. Buku-buku tersebut disusun di atas rak. Ada berapa banyak cara menyusun buku tersebut jika buku matematika diskrit harus terletak di pinggir. Nah, cara menyelesaikannya yaitu saya menggunakan aturan penyisian tempat, di mana matematika diskrit ini harus terletak di pinggir, yaitu 3 di pinggir sebelah kiri, dan berarti tersisa 2 kemungkinan di sebelah kanan. Nah, jumlah bukunya kan ada 7, berarti 7 dikurangi 2 di pinggir kanan dan di pinggir kiri, sisanya adalah 5. Maka berarti tinggal kita letakkan 5, tinggal 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, dan 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Banyaknya cara yaitu 3 kali 5 faktorial dikali 2, yaitu terdapat 720 cara untuk menyusun buku. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Nah, pada permutasi, urutan kemunculan diperhitungkan. Pada permutasi ini terbagi menjadi 5, yaitu permutasi N unsur yang berbeda, permutasi R dari N unsur dengan 0 kurang dari sama dengan R, dan R kurang dari sama dengan N, permutasi siklis, permutasi dengan unsur yang sama, dan yang terakhir permutasi berulang. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal dari permutasi. 4 orang anak, yaitu Arsen, Baskara, Seva, dan Davin, akan duduk secara melingkar. Tentukan banyaknya urutan duduk yang mungkin. Nah, perlu kita garis bawahi di sini ada pernyataan duduk secara melingkar. Maka dapat disimpulkan contoh soal ini bentuknya adalah permutasi siklis. Jadi penyelesaiannya diketahui N sama dengan 4, maka permutasi siklisnya dikurangi faktorial. Jadi, banyaknya urutan duduk yang mungkin dari mereka berempat adalah 6.
Selain permutasi, kita juga akan membahas kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutannya. Secara umum, banyaknya kombinasi dari R objek yang diambil dari N objek yang tersedia dapat dinotasikan dengan Cn, R, yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Berikut contoh soal kombinasi. Berapa banyak cara menyusun menu nasi goreng 4 kali seminggu untuk sarapan pagi? Cara menyelesaikannya yaitu diketahui bahwa dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Jadi, N-nya adalah 7 dan R-nya adalah 4. Maka, kombinasi 7 dari 4 yaitu 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 7 dikurangi 4 faktorial. Hasilnya adalah 35. Jadi, banyaknya pengaturan jadwal nasi goreng adalah 35 cara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah cara menyusun berapa atau seluruh anggota himpunan dalam urutan tertentu. Permutasi biasanya digunakan untuk mengatur huruf, angka, benda, atau orang. Sedangkan kombinasi merupakan cara memilih kelompok dengan mengambil beberapa atau semua anggota himpunan tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi biasanya digunakan untuk memilih satu item yang spesifik seperti menu makanan, pakaian, atau subjek.